akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pertunangan, Perkawinan, dan Perceraian menurut Hukum Adat. Saya Sulima sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Saya Siti Lutfiah selaku penyaji kedua. Saya Siti Wardania sebagai penyaji ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pertunangan dan juga perkawinan, di mana pertunangan adalah suatu persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan sebelum melangsungkan suatu perkawinan. Biasanya ada acara lamaran atau meminang yang itu dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki. Selain itu ada tanda pengikat yang kelihatan, seperti kalau di Jawa disebut dengan paningset, sedangkan kalau di Sunda disebut dengan panyangcang. Tujuan pertunangan biasanya untuk menjamin perkawinan, untuk membatasi pergaulan bebas, juga untuk memberi kesempatan untuk saling mengenal. Selanjutnya tentang perkawinan. Menurut Hazairin dalam bukunya yang berjudul Rejang menyebutkan bahwa perkawinan adalah 3 rentetan peristiwa atau perbuatan magis yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan, dan juga kesuburan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan yang disebut dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan bersangkut paut dengan aspek sosial atau pandangan hidup, di mana melalui perkawinan akan membentuk masyarakat kecil untuk mendapatkan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. Selain itu juga bersangkut paut dengan aspek agama, karena pelaksanaan pengesahan perkawinan senantiasa dimulai dan seterusnya disertai dengan upacara-upacara lengkap. Seperti halnya di Bali, ada upacara yang berupa sesajen atau banten. Juga bersangkut paut dengan aspek hukum, bahwa sahnya perkawinan itu ditentukan oleh hukum yang berlaku di tiap negara atau masyarakat perkawinan itu dilangsungkan. Dalam hukum adat ada 3 sistem perkawinan. Yang pertama, sistem endogami. Dalam sistem ini, orang hanya diperbolehkan menikah dengan suku keluarganya sendiri. Yang kedua, sistem eksogami. Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain karena menikah dengan suku sendiri merupakan suatu larangan. Yang terakhir, sistem eleuterogami. Jadi dalam sistem ini tidak ada larangan-larangan ataupun keharusan-keharusan seperti halnya sistem eksogami dan endogami. Jadi dalam hal ini orang yang akan menikah bebas memilih pasangannya tanpa ada ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Sistem eksogami ini banyak terjadi di Indonesia, seperti halnya di Aceh, Sumatera Timur, Sulawesi Selatan, dan seluruh Jawa Madura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji kedua. Saya di sini sebagai penyaji kedua akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama tadi, yaitu mengenai bentuk-bentuk perkawinan. Dalam hukum adat, perkawinan berdasarkan prinsipnya dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkawinan jujur. Perkawinan jujur di sini merupakan perkawinan yang dianut oleh masyarakat patrilineal, di mana ini ditandai dengan pemberian jujur oleh si pihak laki-laki atau yang berstatus laki-laki dalam hukum adat Bali. Jenis-jenis perkawinan jujur di sini diantaranya adalah perkawinan mengabdi atau yang diistilahkan dengan nyalindung tergilung. Yang kedua, perkawinan bertukar atau yang diistilahkan dengan berbesar lengkap. Yang ketiga, perkawinan meneruskan, yaitu apabila si pihak istri meninggal kemudian si suami itu menikahi saudaranya si istri. Selanjutnya perkawinan mengganti, yaitu apabila si pihak suami meninggal kemudian si janda ini dinikahi oleh saudaranya si suami. Termasuk juga contoh dari perkawinan jujur, yaitu perkawinan pinjam jago dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkawinan semendo. Perkawinan ini merupakan corak khas dari perkawinan masyarakat matrilineal, di mana ini
tanda peminangan, karena pada prinsipnya perkawinan semendo ini merupakan perkawinan untuk mempertahankan keturunan dari klan istri atau dari klan si perempuan. Yang ketiga, perkawinan bebas. Perkawinan corak ini dianut oleh masyarakat parental. Sedangkan perkawinan jika dilihat dari segi si perempuan didapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, dengan cara melamar atau meminang. Dengan cara meminang ini biasanya dilakukan apabila kedua mempelai, artinya si laki-laki yang meminang dan perempuan yang akan dipinang itu sudah terjadi kesepakatan sebelumnya, terjadi kecocokan sebelumnya, dan sudah direstui oleh kedua orang tua. Pengesahan perkawinan melalui cara meminang ini biasanya dilakukan sesuai hukum adat masing-masing. Yang kedua yaitu dengan cara lari bersama. Dengan cara lari bersama ini biasanya dilakukan oleh sepasang pasangan yang sudah saling cocok antara keduanya, tetapi karena sepertinya akan ada sesuatu yang menghambat akan perkawinan mereka, jadi mereka melakukan perkawinan dengan cara kawin lari bersama. Yang ketiga, dengan cara nyeburin. Ini hanya terkenal di hukum adat Bali. Biasanya ini dilakukan antar keluarga saja karena orang tua dari si perempuan ini tidak mempunyai anak laki-laki. Selanjutnya, larangan-larangan perkawinan. Larangan-larangan perkawinan antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat yang lain itu berbeda. Bagi masyarakat adat yang menganut sistem endogami, maka ia tidak boleh menikah dengan orang yang di luar klan sukunya. Contoh masyarakat adat yang menganut sistem ini adalah masyarakat Bali. Yang kedua, apabila masyarakat adat itu menganut sistem endogami, eksogami maksudnya, maka ia tidak boleh menikah dengan orang yang di dalam sukunya, artinya yang satu klan dengannya. Contoh yang menganut sistem ini adalah masyarakat Batak. Yang ketiga, apabila masyarakat adat tersebut menganut sistem elektrogami, maka ia hanya tidak boleh menikah dengan yang satu garis keturunan terdekat dengannya, yaitu dari jalur ayah maupun jalur ibu. Selanjutnya, perceraian. Perceraian dalam hukum adat diistilahkan dengan putusnya perceraian antara suami dan istri atau yang disebut dengan cerai. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 bahwa perceraian adalah putusnya hubungan antara suami dan istri baik karena kematian, cerai, atau karena putusan pengadilan. Sebab-sebab terjadinya perceraian ini banyak sekali, diantaranya istri berzina, suami tidak memberikan nafkah baik secara lahir ataupun batin, suami melakukan kekerasan kepada istri, suami meninggalkan istri dalam waktu yang lama, yang secara jelas ini terkumpul dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Pasal 39. Ya, sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Di sini saya sebagai penyaji ketiga yang akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang perkawinan dan perceraian menurut hukum positif. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai perkawinan menurut hukum positif, di mana sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan berlaku secara efektif, hukum perkawinan yang ada di Indonesia diatur dalam berbagai aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara maupun daerah. Selanjutnya mengenai rumusan perkawinan. Rumusan perkawinan yang pertama adalah perkawinan menurut hukum menurut Undang-Undang Perdata atau Borgelik Wotbek, atau juga bisa disebut dengan BW, adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dalam waktu yang lama, di mana dalam hal ini BW hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja. Hal ini tertuang dalam pasal 26 BW. Perumusan perkawinan yang kedua adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan perkawinan di atas merupakan rumusan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertuang dalam pasal 1. Dan pada dasarnya rumusan perkawinan di atas memiliki inti dan tujuan yang sama dengan rumusan yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli. Selanjutnya yaitu mengenai perceraian menurut hukum positif. Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah
putusnya perkawinan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan kekeluargaan. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum. Yang pertama perceraian menurut hukum agama Islam, yaitu sudah tercantum dalam pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yang meliputi pengertian perceraian dalam pengertian talak cerai, di mana sang suami yang mengajukan permohonannya kepada pengadilan agama. Sedangkan perceraian dalam pengertian gugat adalah di mana sang istri yang mengajukan gugatannya kepada pengadilan agama. Yang ketiga adalah perceraian menurut hukum agama selain agama Islam. Hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1974 adalah perceraian yang diajukan permohonannya oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri. Yang keempat adalah perceraian menurut doktrin hukum. Istilah perceraian digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum yang berupa putusnya perkawinan antara suami istri dengan akibat-akibat tertentu dan alasan-alasan tertentu. Adapun alasan yang melatar belakangi putusnya perkawinan adalah yang pertama karena perzinahan, yang kedua karena meninggalkan tempat kediaman bersama secara itikat buruk, yang ketiga karena pelukaan atau penganiayaan yang berat oleh yang satu terhadap yang lain, yang keempat adalah dijatuhi pidana selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan. Mungkin ini dari saya kembalikan kepada moderator.